Reaksi pelatih Maroko usai satu grup dengan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Hasil drawing Piala Dunia U17 menempatkan tuan rumah dengan 3 tim yakni Ekuador, Panama, dan Maroko di grup A. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, terkait dengan timnas Indonesia di Piala Dunia U17, ini saya ingin mereaksi sedikit ya. Berita timnas Indonesia begini, yang mana beberapa negara lain ketika timnas Indonesia berada di bawah kepimpinan pelatih Sinteyong ya. Nah ini mereka tidak hanya mencuri perhatian ya, negara-negara lain ini coba ingin melihat bagaimana Sinteyong membina timnas Indonesia ini ya. Nah, para penggemar sepak bola juga sama ada di dalam negeri di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri macam kami di Malaysia guys, kadang-kadang terfikir bagaimana Sinteyong boleh membina timnas Indonesia sedemikian rupa. Nah, tetapi ini membangkitkan kekaguman ya dari negara-negara lain juga. Apabila publik di Maroko juga, salah satu negara dengan tradisi sepak bolanya yang kuat, tidak ketinggalan memberitakan perjalanan timnas Indonesia ini di bawah asuhan Sinteyong ini. Dengan penuh perhatian mereka coba menganalisa ya dan melihat bagaimana publik Maroko ini merespon penampilan timnas Indonesia di bawah kepimpinan asuhan Sinteyong ini, pelatihnya. Jadi apa yang mereka katakan dan bagaimana reaksi mereka terhadap permainan dan strategi yang diusung oleh pelatih berpengalaman ini. Ini adalah kisah yang menarik guys, tentang pengaruh dan apresiasi yang timnas Indonesia dapatkan dari panggung internasional. Jadi serta kekaguman yang diberikan oleh pelatih level dunia kepada Sinteyong ini. Jadi dalam video pada kali ini, mari kita semak guys bagaimana negara-negara luar dan publik di Maroko ini memberitakan timnas Indonesia dan agak terkejut dan kaget melihat bagaimana Sinteyong membina timnas 3 peringkat sekaligus lulus ke Piala Asia itu. Tanpa berbasa-basi, kita lihat dulu video ini daripada channel Kilas Bola ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak dulu video ini guys. وحتى سلوكياتهم الطفولية البريئة، عشان كذا يكون مصمم مدارس الأطفال على دارية ووعي بما يتناسب مع كل مرحلة ini cakap Arab Pak, الطفل. beritanya nih. Timnas Indonesia akan menghadapi agenda-agenda besar ke depan. Piala Dunia U17 adalah tujuan utama agar Indonesia bisa berprestasi di ajang tersebut. Nah, ini antara yang utamanya. Sakti yang dielulukan masyarakat yang dianggap gak akan bisa berbicara banyak. Namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap mendukung siapapun pelatihnya. Namun sebelum kita guys, sebelum itu ya, saya ingin juga memberitahu kalian semua bahwa sekarang ini ada banyak tournament guys, sebab jangan kita keliru dan jangan kita pusing ya terkait dengan peluanan-peluanan sepak bola di Indonesia ini. Banyak turnamen, tetapi yang terdekat ini adalah Asian Games di China bermula 19 September ini, hari Selasa ini. Kemudian Piala Dunia U17 ini pada bulan November ya. November. Dan sebelum November itu pada Oktober kelayakan Piala Dunia kualifikasi pula. Jadi banyak, bulan September Asian Games, bulan Oktober kualifikasi Piala Dunia 2026 dan November Piala Dunia U17. Dan pada tahun hadapan putaran final Piala Asia U20, U23 dan juga U24. Jadi Piala Asia ini kita tunggu dulu ke tahun hadapan. Nah, sekarang ini kita tumpukan Asian Games minggu depan. Kemudian Oktober kualifikasi Piala Dunia U2026. Kemudian November Piala Dunia U17 ini. Jadi kita lanjut dulu nih.
videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini. Oke, jangan Agar lupa kalian gak subscribe juga ketinggalan guys informasi menarik seputar untuk timnas Indonesia channel setiap harinya. Kilas Bola. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, kita lanjut guys. Reaksi pelatih Maroko usai satu grup dengan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Oh, reaksi Hasil drawing pelatih Piala Maroko Dunia ya. U17 menempatkan tuan rumah dengan 3 tim, yakni Ekuador, Panama, dan Maroko di grup A. Kepastian tersebut didapat setelah FIFA menggelar drawing. Tengok nih. Grup A Indonesia, Ekuador, Panama, Maroko. Ini saya sudah ulas di video sebelum ini. Yang perlu dilihat di sini adalah Ekuador, Panama, Maroko ini ketiga-tiga ini sudah pernah ke Piala Dunia ya. Nah, jadi tidak boleh dipandang ringan. Indonesia harus bekerja keras guys, 200% untuk coba mengalahkan ketiga-tiga tim ini. Amat sukar sebenarnya di bawah kendalian Bima Sakti. Bima Sakti perlu mencipta satu rekod baru dan juga memberi latihan yang strategi taktikal, latihan keras sedikit, mungkin taktikal yang baru. Tidak boleh digunakan taktikal yang Piala AFF ini, Piala Asia apa semua ini. Ini Piala Dunia. Jadi dia perlu menggunakan satu pembaharuan lah. Oke, kita lanjut guys. Di Zurich, Swiss pada Jumat 15 September 2023 lalu. Satu grup bersama tuan rumah pelatih Maroko Said Siba memberi reaksi yakin lolos dari fase grup. Hal tersebut diungkapkan Said Siba setelah mengetahui siapa saja lawan mereka di fase grup, termasuk menantang tuan rumah Indonesia. Keyakinan kami bisa melampaui babak fase grup dan melangkah jauh di Piala Dunia U17 kali ini, jelas Said Siba. Said Siba memiliki keyakinan tersebut karena menurutnya kompetisi sudah mengizinkan pemain muda untuk bertanding sebanyak mungkin, sehingga bisa melangkah di ajang sebesar Piala Dunia. Namun, Said Siba tetap menaruh respek pada semua lawan termasuk Indonesia. Said Siba menyebut semua tim memiliki ambisius yang sama. Tapi pertandingan Piala Dunia mempertemukan tim-tim ambisius satu sama lain. Kami harus waspada dan memastikan persiapan kami sesuai dengan yang kami lakukan pada turnamen-turnamen sebelumnya, ungkap Said Siba. Said Siba juga menegaskan drawing yang sudah rampung membuat dirinya segera mempelajari lawan dan partisipasi mereka di turnamen sebelumnya. Mantan gelandang timnas Maroko ini juga akan menganggap serius semua pertandingan. Timnas Maroko sendiri lolos ke Piala Dunia setelah finish sebagai runner-up di Piala Afrika U17 2023. Negara dari zona Afrika ini akan merasakan pengalaman yang kedua kalinya tampil di Piala Dunia U17. Tahun terakhir Maroko mengikuti Piala Dunia U17 pada 2013. Sedangkan hasil terbaik dari Maroko U17 adalah menembus babak 16 besar pada 2013 lalu. 2023. Sebagai informasi, fase grup Piala Dunia U17 akan mengambil 2 peringkat terbaik dari 6 grup. Ditambah dengan 4 tim peringkat 3 terbaik untuk lolos ke fase selanjutnya, yaitu babak 16 besar. Media Maroko dibuat heboh, negaranya satu grup dengan Indonesia ya. Melihat isi grup A, sebenarnya timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya dalam Piala Dunia U17. Sementara grup neraka ada di grup C dan grup D yang berisi tim-tim kuat yang menjadi unggulan dalam kompetisi ini. Brazil dan Inggris tampil sebagai tim unggulan di grup C, sementara pada grup D ada Jepang dan Argentina. Tapi ini guys, kalaulah Bima Sakti ini menggunakan sepenuhnya kemahiran yang beliau ada dan juga meminta nasihat daripada pelatih-pelatih berpengalaman seperti Sinteyong, Indra Sapri, ini adalah ajang yang sangat-sangat memberi signifikan, memberi satu bentuk sejarah untuk Bima Sakti. Kalaulah dia dapat mengalahkan di antara 3 tim ini, sama ada Maroko, Ekuador ataupun yang satu lagi tadi. Kalau dia dapat mengalahkan salah satu tim nih, Panama yang ketiga, memang rekod lah juga untuk Bima Sakti ini. Bukan senang ya, tetapi ini U17 ini apa saja boleh berlaku juga, sebab dia bukan yang senior. Ini masih lagi di bawah peringkat umur yang masih pemain itu masih dalam coba untuk membina permainan yang baru ataupun membina keyakinan mereka, sebab mereka masih di peringkat umur 16-17 begitu ya. Oke.
Salah Lanjut. satu media lokal Maroko, timnas negara mereka relatif lebih mudah karena tidak bermain di grup neraka dalam Piala Dunia U17 2023. Grup A memang didominasi oleh tim debutan dalam ajang Piala Dunia U17, sehingga Maroko optimis bisa lolos. Walaupun begitu, pelatih Maroko tetap akan memberikan penampilan terbaik dan tak meremehkan lawan-lawannya nanti. Yang menarik perhatian, media Maroko menyorot secara khusus bagaimana persiapan timnasnya menghadapi timnas Indonesia. Artinya, timnas Indonesia bisa menjadi lawan yang paling diwaspadai oleh Maroko, sehingga perlu persiapan yang matang. Maroko Diwaspadai, akan guys. menjadi lawan terakhir yang dihadapi timnas Indonesia dalam babak fase grup. Dalam pertandingan pembuka, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Ekuador. Oke guys, itu antara berita yang ada dalam video ini, yang mana terutamanya pelatih daripada Maroko coba mewaspadai dan membuat analisa serta kajian bagaimana untuk menentang timnas Indonesia ini. Walaupun begitu guys, di bawah kendalian Bima Sakti ini ya, saya yakin juga ada beberapa pemain yang mampu untuk menonjol. Di antaranya Iqbal, kemudian Zaki Ashraf, dan beberapa pemain lain. Saya tidak berapa mengenali. Arkan Kakak mungkin ada di sini juga ya, di U17 ini. Dan insya Allah guys, saya coba sebenarnya saya ingin datang ke Indonesia melihat sendiri perlawanan. 3 perlawanan ini saya akan coba datang ke Indonesia untuk ingin melihat di dalam stadium itu. Ketika perlawanan Indonesia menentang Ekuador, menentang Panama, dan juga menentang Maroko. Ini bermain di Gelora Bung Tomo ya, di Surabaya. Insya Allah kalau diberikan kesehatan yang baik, panjang umur, saya akan datang ke sana. Dengan beberapa teman yang lainnya melihat Piala Dunia U17 ini. Dan kita doakan sama-sama untuk timnas U17 di bawah kendalian Bima Sakti. Walaupun Bima Sakti tidaklah sehebat mana, tetapi kadang-kadang ada yang mendapat keyakinan di saat-saat akhir. Mungkin Bima Sakti mendapat ilham di saat-saat akhir juga. Jadi itu keyakinan yang kita perlu bagi dukungan sepenuhnya untuk Bima Sakti nanti guys. Sebab Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini, hanya Indonesia yang terlibat dalam Piala Dunia U17 ini di ASEAN ini, di Asia Tenggara. Jadi kami daripada Malaysia akan memberi sokongan sepenuhnya kepada timnas Indonesia ini, dan insya Allah akan datang ke Indonesia. Saya guys akan datang ke Indonesia untuk melihat sendiri perlawanan ini. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang baik, dipanjangkan umur, dan juga kalian sama-sama memberi dukungan penuh di stadion nanti. Insya Allah kalau kita ada rezeki, kita ketemu di sana guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan U17 ini, dan bagaimana pandangan pendapat publik di luar, terutama Maroko, Panama, Ekuador mempersiapkan tim mereka juga menentang tuan rumah Indonesia. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.